Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang keluarga Imran. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 33 sampai dengan 44 tentang keutamaan keluarga Imran. Ayat tersebut menjelaskan mengenai ayat 33 sampai dengan 37 tentang kisah pemilihan para nabi dan kisah Maryam. Ayat 38 sampai dengan 41 tentang urgensi doa, perihal kabar gembira dari malaikat kepada Nabi Zakaria alaihissalam mengenai kelahiran anaknya Yahya alaihissalam, serta perintah untuk berzikir di waktu pagi dan petang. Ayat 42 sampai dengan 44 tentang kisah dipilihnya Maryam. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Setelah Allah menunjukkan siapa yang berhak memperoleh cintanya, maka ayat berikut menjelaskan beberapa sosok yang telah memperoleh cinta Allah. Sesungguhnya Allah dengan pengetahuannya yang bersifat azali telah memilih Adam sebagai khalifahnya, Nuh sebagai penerima syariat pertama, keluarga Ibrahim, yaitu Ismail, Ishak, dan keturunannya yang banyak menjadi nabi dan rasul, dan keluarga Imran, yaitu Maryam, yang melahirkan anak tanpa bapak, dan Isa sebagai rasul bagi Bani Israel, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Selain memilih Muhammad sebagai penyampai risalah, dengan menjadikan upaya meneladaninya sebagai sarana untuk memperoleh kecintaan, ampunan, dan kasih sayang Allah. Allah juga memilih Adam, Nuh, Ibrahim dan keturunannya, Ismail dan Ishak, serta nabi-nabi lain keturunan mereka berdua, seperti Musa alaihi salam. Di samping itu, Allah juga memilih keluarga Imran, di antaranya Isa dan bundanya. Isa dijadikan sebagai rasul untuk Bani Israel, sedangkan Maryam dijadikan sebagai ibunya tanpa bapak. Mereka adalah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah juga memilih mereka sebagai satu keturunan yang suci, yang sebagiannya adalah pewaris dari sebagian yang lain berupa kesucian, kemuliaan, dan kebaikan. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ini sebagai isyarat bahwa ketokohan mereka didasarkan atas ilmu Allah yang sempurna, sehingga mereka layak didengar ucapannya dan diteladani perilakunya. Mereka dipilih sebagai keluarga suci yang mewarisi kesucian, kelebihan dan kebaikan turun-menurun. Allah Maha Mendengar dan mengetahui perkataan, perbuatan, dan rahasia-rahasia hamba-Nya. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku, murni untukmu, berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." Sebelum menjelaskan tentang peristiwa kelahiran Isa yang di luar kewajaran,
Allah terlebih dahulu menuturkan siapa sebenarnya Maryam, sekaligus sebagai jawaban terhadap mereka yang memperdebatkan siapa sesungguhnya Isa itu. Ingatlah ketika istri Imran sedang mengandung, ia berkata, "Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu bahwa apa yang ada dalam kandunganku berupa janin kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu dengan mencurahkan seluruh kemampuan untuk mengurus rumahmu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar segala perkataan hambamu termasuk nazarku. Maha mengetahui segala apa yang diniatkan, termasuk niatku untuk mempersembahkan anakku demi mengabdi kepadamu." Renungkan pula, wahai Nabi, kisah istri Imran yang bernazar menyerahkan anak yang masih dikandungnya untuk berbakti kepada Allah semata kelak ketika ia lahir. Katanya, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku bernazar menyerahkan bayiku untuk berbakti kepadamu dan untuk rumahmu. Terimalah persembahanku, ya Tuhan. Sesungguhnya Engkau maha mendengar setiap perkataan dan maha mengetahui segala sesuatu." Ketika melahirkannya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia, istri Imran, lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam, serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Setelah bernazar untuk mempersembahkan anaknya untuk mengurus rumahnya, maka ketika istri Imran melahirkan anaknya, dia bermunajat kepada Allah seraya berkata, "Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang terbaik atas apa yang dia lahirkan, yakni perempuan. Dan anak laki-laki yang diharapkan tidak sama dengan, yakni tidak lebih baik daripada perempuan yang diberikan Allah. Istri Imran berkata, "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Ini mengisyaratkan atas besarnya karunia yang diberikan kepada keluarga Imran, sekaligus misteri besar di balik kelahiran anak perempuannya, sementara ia berharap anak laki-laki karena terkait nazarnya. Dengan meminta maaf setelah melahirkan bayinya, ia berkata, "Aku melahirkan bayi perempuan." Padahal Allah mengetahui bayi yang dilahirkan. Dan bayi perempuan yang dilahirkannya itu lebih baik dari bayi laki-laki yang dimintanya. Ia berkata, "Aku menamakannya Maryam, dan aku memohon agar Engkau melindunginya dan keturunannya dari setan yang terkutuk." Dia, Allah, menerimanya, Maryam, dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Maka dia menerima doanya dengan penerimaan yang baik, dan dia membesarkannya, Maryam, melalui kedua orang tuanya dengan pertumbuhan yang baik, baik secara fisik maupun mental. Dan karena suaminya, Imran, sudah meninggal, maka ibunya menyerahkan pemeliharaannya, Maryam, kepada Zakaria. Di samping ia masih saudara, juga seorang nabi bagi Bani Israel, sekaligus
pengasuh rumah-rumah suci orang Yahudi. Setelah tumbuh dewasa, Allah menampakkan keistimewaan Maryam, yaitu setiap kali Zakaria masuk menemuinya, Maryam yang biasanya dalam keadaan berzikir di mihrab kamar khusus ibadah, dia, Zakaria, dapati makanan di sisinya. Dia, Zakaria, berkata dengan penuh keheranan, "Wahai Maryam, dari mana makanan ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab dengan singkat, "Itu dari Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan, baik menyangkut jumlahnya maupun caranya. Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya. Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan, dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan tubuhnya. Kemudian Allah menjadikan Zakaria alaihissalam sebagai pengasuhnya. Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakaria mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya. "Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakaria heran. "Ini semua rezeki dari Allah. Allah memberi rezeki tanpa perhitungan dan tanpa batas kepada hamba yang dikehendakinya." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Demi melihat keistimewaan Maryam dan nilai keberkahan mihrab tersebut, Zakaria menjadikan tempat yang diberkahi itu untuk memohon seorang anak kepada Allah. Di sanalah, di mihrab tempat Maryam beribadah itu, Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan penuh kehusukan dan keyakinan. Dia berkata, "Ya Tuhanku, melalui keberkahan mihrab ini, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, karena aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Yang aku tahu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa setiap hamba yang memohon kepadamu." Ketika melihat karunia yang diberikan kepada Maryam, Zakaria menghadapkan diri kepada Allah, seraya memohon agar dikaruniai anak atas karunia dan kekuasaannya. Sungguh, Allah mendengar doa orang-orang yang mengakui kelemahannya dan Maha Kuasa untuk mengabulkan doanya, walaupun faktor ketuaannya atau kemandulan istrinya tidak memungkinkan hal itu. Lalu, malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. "Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi anutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh." Allah mengabulkan doa Zakaria, dan dengan segera para malaikat, yakni malaikat Jibril, memanggilnya ketika dia sedang berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira, yakni memberi anak kepadamu, wahai Zakaria, dan menambah pemberiannya dengan memberinya nama Yahya. Bukan hanya itu, ia adalah orang yang akan membenarkan atau mengimani sebuah kalimat atau firman dari Allah, yakni kedatangan seorang nabi yang diciptakan tanpa ayah, yaitu Nabi Isa. Juga sebagai panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Doa Zakaria dikabulkan. Ketika sedang menghadapkan diri kepada Allah di tempat ibadahnya, ia diseru oleh malaikat, "Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan memberikan anak
bernama Yahya. Yahya percaya bahwa Isa akan lahir dengan kalimat Allah di luar kebiasaan proses kelahiran. Yahya dijadikan panutan untuk kaumnya dengan ilmu dan kesalehannya, dan dijadikan tidak tertarik kepada nafsu, serta dijadikan sebagai salah seorang nabi yang saleh. Dia, Zakaria, berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku sudah sangat tua, dan istriku pun mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki." Kabar gembira yang malaikat sampaikan kepada Zakaria justru membuat dia terkejut dan agak bimbang. Dia berkata, "Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan anak yang aku minta sebagai penerus, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, termasuk memberi anak tanpa melalui proses yang wajar." Peristiwa ini untuk mengawali sebuah peristiwa yang lebih dahsyat lagi, yakni proses kelahiran Nabi Isa yang tanpa bapa. Setelah mendengar kabar gembira, Zakaria kembali menghadapkan diri kepada Allah. Ia ingin sekali mengetahui proses kelahiran anak itu, mengingat usianya yang telah lanjut dan istrinya yang mandul. Allah menanggapi keingintahuan Zakaria itu dengan penjelasan bahwa jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, Dia akan menciptakan faktor penyebabnya atau menciptakannya tanpa faktor penyebab. Allah bebas melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dia, Zakaria, berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda kehamilan istriku." Allah berfirman, "Tandanya bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari." Untuk menguatkan batinnya, dia berkata, untuk memanjatkan doa, "Tuhanku, berilah aku suatu tanda jika doaku benar-benar Engkau kabulkan, juga agar hatiku tenang." Lalu Allah berfirman, "Tanda bagimu kalau doamu terkabul adalah bahwa engkau tidak mampu berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat dan bukan berarti bisu." Buktinya, ia masih bisa bicara jika yang diucapkan adalah pujian kepada Allah. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah serta pujilah Dia pada waktu petang dan pagi hari. Zakaria lalu meminta agar diberikan tanda kabar gembira itu. Allah mengabulkan permintaannya dan menyatakan bahwa tandanya adalah sikap diam dan tidak berbicara kepada orang selama 3 hari, selain dengan mengisyaratkan apa yang diinginkannya. Juga tanda lainnya adalah dengan secara tabah berzikir dan menyucikan Allah di pagi dan sore hari. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam pada masa itu." Usai memaparkan sosok yang merawat Maryam dan keberkahannya, melalui ayat ini Allah menjelaskan sosok Maryam. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu berdasarkan ilmu Allah untuk menjadi ibu dari salah satu rasulnya, menyucikanmu
dari segala dosa dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh dunia, yakni dengan melahirkan seorang rasul tanpa disentuh seorang lelaki. Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu untuk menjadi ibu bagi seorang nabinya. Dia menyucikanmu dari segala noda dan memberikan kelebihan kepadamu, bukan kepada wanita-wanita lain di dunia, sebagai ibu Isa." Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Wahai Maryam, sebagai wujud rasa syukurmu kepada Allah, maka taatilah Tuhanmu dengan penuh kesungguhan dan konsisten, serta sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hal ini menuntutmu, Maryam, untuk bersyukur kepada Tuhan, maka taatlah kepadanya, salatlah untuknya, dan bergabunglah bersama orang-orang yang beribadah dan mengerjakan sholat untuknya. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bersengketa. Beberapa kisah yang dikisahkan di dalam Al-Quran itulah sebagian dari berita-berita gaib yang besar dan agung yang kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena, suatu alat untuk mengundi. Dengan alat itu, mereka mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar untuk memperoleh kemuliaan tersebut, yaitu pengasuhan Maryam. Cerita yang dikisahkan Al-Quran kepadamu, Muhammad, mengenai orang-orang pilihan Allah, itu termasuk perkara gaib yang diwahyukan Allah kepadamu. Engkau tidak berada di antara mereka saat mereka mengadakan undian dengan anak panah untuk menentukan siapa yang mengasuh Maryam. Demikian juga saat mereka saling berselisih untuk memperoleh kehormatan yang besar ini.